senang sekali kembali lagi kita berjumpa di ibadah online kita minggu ini. Saya mau welcome nih buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online. Selamat datang di komunitas Bethel Youth, Be at Home, Be You. Sebelum memulai ibadah, saya mau mengajak teman-teman untuk membaca satu ayat di Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorak. So, dimanapun kita berada saat ini, di tengah keterbatasan yang kita punya, kita mau sama-sama tetap bernyanyi. Kita mau bersukacita dan bersorak-sorak. Keterbatasan kita tidak membatasi kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena saya percaya Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kita semua. Gimana teman-teman? Excited untuk menyembah dan memuji nama Tuhan? Yuk, tulis di live chat sekarang juga, I'm excited. Sebelumnya kita siapin hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah Tuhan secara online. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang siap memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa menjadi sumber kebenaran kami, sumber sukacita dan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Youthers, puji nama Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah secara online. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau angkat suara, kita mau puji Tuhan. Karena Dia yang layak untuk diterima setiap pujian kita. Thank you Jesus. Come we sing together ya. Light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stand. So take another stand. Come we sing together from the top. You met me at the sinner's table. I found you waiting by the well, unexpected. You were always there, tracing all my steps. Come on, sing, light up the way, and light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stand. So take another step. You never left the lost forsaken God. You never left the lost forsaken. Your mercy paves the road ahead, unexpected. You were always good. You were always good. So light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stand. Come we sing, and I won't be afraid. And I won't be afraid. In every way you never
But when I think about the road you took for love, I know your grace will stay the path. Come on, light up the way. Light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadows there. And I won't be afraid, and I won't be afraid. In every way, you never fail, so have your way. Here, God, and I sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. So light up the way of your heart. Move me like you do the mountains. Move me like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shadows there. So take another step, oh God. So take another step, oh God. 'Cause we are ready for the unexpected. We are ready, God. So take another step, oh God. So take another step. Yes, Jesus.
Shalom Youth, apa kabar kalian semua? Saya harap dan berdoa kalian dalam kondisi yang excellent, sempurna karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Hari ini saya Jovita Elizabeth Abraham, saya seorang full timer di GBI Bethel Bandung, diminta sama youth leader kalian untuk menyampaikan sebuah sharing yang dikasih tema loyal dan rela berkorban. Dan hari ini saya mau sharing dan memberi judul sharing saya dengan nama Worth It. Apa? Worth It. Coba boleh tolong tulis di kolom komen Worth It. Nah, sebelum kita memulai dan melanjutkan sharing saya hari ini, saya mau mengajak kalian semua untuk sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah ya Bapak. Meskipun kami masih stay at home, masih beribadah di rumah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, biarkanlah kami memiliki hati yang lembut, yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan sharing hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara hari ini. Thank you Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Are you ready guys to listen to this sharing? Katakan yes di komen sekarang juga, oke? Nah, tadi seperti yang saya udah bilang, tema hari ini adalah loyal dan rela berkorban, dan judul hari ini adalah Worth It. Nah, waktu saya diminta dan mempersiapkan sharing hari ini, saya tuh teringat akan seseorang atau sekelompok grup yang menurut saya tuh memang benar-benar bisa mencontohkan kita tentang artinya loyal dan rela berkorban di masa kini. Coba kira-kira kalian tebak ya di kolom komen siapa orang atau sekelompok orang yang menurut kalian loyal dan rela berkorban di masa kini. Ada yang bisa ketebak? Nggak ada yang bisa tebak? Emang ini agak susah sih. Namanya Abdi Dalem Yogyakarta. Waktu saya siapin sharing ini, saya tuh benar-benar teringat sama Abdi Dalem Yogyakarta. Nah, akhirnya saya melakukan riset lebih jauh tentang siapa sih Abdi Dalem Yogyakarta. Karena sebelumnya saya juga cuma tahu gitu-gitu doang. Tapi akhirnya saya mulai melakukan riset. Dan mungkin informasi ini juga kalian baru tahu gitu. Nah, guys, saya mau kasih tahu ya bahwa ternyata Abdi Dalem Yogyakarta itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu golongannya itu namanya Abdi Dalem Keprajan. Mereka adalah Abdi Dalem yang diangkat dan diterima, tapi mereka itu berasal dari TNI, Polri, PNS gitu. Jadi mereka setelah melewati proses, mereka baru diterima jadi Abdi Dalem. Dan satu golongan lagi adalah Abdi Dalem namanya Punakawan. Nah, Punakawan ini itu berasal dari masyarakat yang umum. Derajat mereka memang sama, tapi memang mereka dibedakan golongannya doang, bukan pangkatnya. Nah, ternyata si Abdi Dalem Punakawan ini yang merupakan dari masyarakat umum dibagi lagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu Abdi Dalem Punakawan Caos namanya. Mereka adalah Abdi Dalem yang memang nggak punya jam kerja. Mereka datang kapan aja secara berkala, biasanya 10 hari sekali. Cuman demi apa? Menunjukkan rasa baktinya mereka, kesetiaannya mereka sama sultan dan keratonnya. Sedangkan Abdi Dalem Punakawan yang satu lagi adalah Tepas. Yang Tepas ini adalah Abdi Dalem yang memiliki jam kerja sama seperti orang kantoran. Jadi mereka punya hari kerja, jam kerja, dan melakukan sesuatu hal dan lainnya. Wah, baru tahu nggak sih kalian? Coba ada yang udah tahu belum? Coba tulis di kolom komen. Gue baru tahu nih. Tapi gue udah tahu nih. Ya. Nah, ternyata akhirnya saya mulai lagi menggali lebih jauh gitu. Dan ternyata ketika mereka mau jadi Abdi Dalem, mereka itu harus melakukan yang namanya magang. Selama berapa tahun tau nggak? 2 tahun. Biasanya tuh orang magang mungkin ada yang setahun, ada yang ini. Tapi ini 2 tahun kemudian mereka diangkat dan diterima jadi Abdi Dalem. Lebih lanjut lagi saya searching, ternyata saya mau membahas di sini gaji dan upah dari Abdi Dalem Punakawan yang Tepas.
abdi dalam punakawan yang tepas atau yang selalu bekerja setiap hari itu ternyata range gajinya adalah 1,1 sampai 2,5 juta rupiah per bulannya. Gaji kan seperti yang kita tahu ya, gaji itu sesuatu atau kompensasi yang diberikan kepada orang lain ketika dia sudah melakukan sesuatu. Nah, abdi dalam yang tepas ini tuh dapat gaji segitu. Tapi 2,5 tuh ketika si abdi dalam ini bener-bener udah ahli banget dan udah lama banget kerja di kesultanan. Sedangkan upahnya atau insentif yang mereka dapat per bulannya adalah 15 sampai 90 ribu. Tapi tahu nggak guys, yang dapat 90 ribu itu adalah abdi dalam yang pangkatnya udah paling tinggi banget, yaitu adiknya sultan. Jadi kalau kamu bukan adiknya sultan tapi kamu jadi abdi dalam bisa, tapi kamu nggak mungkin dapat insentif 90 ribu karena itu buat adiknya sultan. Luar biasa banget. Dan ketika gue baca ini kayak mungkin beberapa kalian wah, mungkin sebelumnya malah pernah berpikir kayak abdi dalam loyal banget dan rela berkorban banget gitu kan. Tapi kenapa mereka mau melakukan hal itu? Guys, bagi mereka sebagai abdi dalam itu tuh merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Dan meskipun mungkin beberapa kita mikir kayak, kompensasi abdi dalam kok relatif kecil ya. Tapi mereka gak masalah sama sekali. They think it's fine because it's worth it. Mereka berpikir bahwa it's worth it to be an abdi dalam ya. Maksudnya untuk menjadi seorang abdi dalam. Karena kenapa? Itulah suatu tindakan nyata mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada sultan dan keraton. Luar biasa banget gak sih guys? Nah, hari ini kita mau lihat gitu lebih jauh lagi. Apa sih sebenarnya arti loyal dan berkorban? Saya mulai mencari arti loyal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Loyal itu artinya patuh, setia. Lebih ke arah sifat dan karakter. Sedangkan berkorban adalah memberikan suatu atau memberikan sesuatu untuk menyatakan kesetiaannya kita atau pengabdiannya kita. Lebih pada tindakan konkret. Sehingga menurut saya dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika orang itu bilang dia adalah orang yang loyal, dia tuh akan rela berkorban. Dan kalau misalnya kalian punya temen yang bilang kayak, gue tuh orangnya setia banget sama lu, tapi dia tuh gak mau berkorban lah istilahnya buat orang itu, ya lu bisa patutlah untuk menanyakan kesetiaannya itu. Nah, kalau tadi kan kita udah lihat tentang seseorang atau kelompok yang mengajarkan kita tentang loyal dan rela berkorban di masa kini. Hari ini saya mau menunjukkan atau men-sharingkan tentang satu orang atau satu tokoh Alkitab yang menurut saya juga menunjukkan rasa sikap loyal dan rela berkorban. Coba tebak-tebakan lagi, kira-kira menurut kalian nih, siapa tokoh Alkitab yang menunjukkan loyalitas dan rela berkorbannya? Coba tebak di kolom komen sekarang juga. Ada yang bisa nebak? Gak bisa nebak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Hari ini saya mau sharing tentang Nehemia. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah tahu banget nih tentang Nehemia. Tapi mungkin di antara kalian ada juga yang nggak begitu tahu lah tentang siapa itu Nehemia. Karena memang Nehemia ini sedikit lebih jarang diceritakan atau di-sharingkan gitu dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab lain seperti Daud, Musa, Yusuf gitu. Jadi hari ini sebelum kita melihat kenapa atau alasan atau ciri kenapa Nehemia itu bisa menjadi seorang yang loyal dan rela berkorban, saya mau mengulas sedikit siapa sih Nehemia itu. Siapa Nehemia itu? Nehemia adalah seorang dari anak yang bapaknya itu bernama Hakhalya. Dia itu keturunan suku Yehuda atau bangsa Yahudi. Jadi leluhurnya itu kayak papahnya, kakeknya, kongcoknya, kayak gitu-gitu semua itu biasanya tinggal di Yerusalem. Karena kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu kebanyakan memang tinggal di daerah Yerusalem. Tapi sebenarnya Nehemia sendiri ini tuh tidak tinggal di Yerusalem,
pada saat itu Nehemia tinggal di Persia, namanya itu di daerah namanya Puri Susan. Kenapa dia tinggal di Persia? Padahal dia seorang Yahudi. Dia itu tinggal di Persia karena dia sedang berdinas atau bertugas, tugas kantornya itu di Persia, yaitu di kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Artasasta waktu itu. Dia bekerja sebagai juru minuman. Nah guys, kalau kalian tahu, juru minuman merupakan suatu jabatan atau posisi yang amat sangat penting atau terhormat di kerajaan atau di istana. Tahu nggak kenapa? Karena dia tuh benar-benar bertugas dan harus bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh minuman yang akan diminum raja itu safe, nggak ada racunnya gitu. Jadi mereka tuh harus nyicipin sebenarnya. Kalau misalnya, istilahnya kalau mereka ada racun gitu, yang menanggung resikonya lebih dulu tuh juru minuman. Jadi kebayang gak sih guys, raja itu akan sangat percaya banget sama juru minuman. Ya iyalah, gimana caranya kita mempertaruhkan nyawa kita tapi sama orang yang kita nggak percaya. Jadi juru minuman tuh udah pasti dipercaya sama raja, dan dia tuh pasti cenderung akrab sama raja. Nah sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya peranan Nehemia sampai Nehemia itu seorang tokoh Alkitab yang signifikan gitu, sampai di dalam Alkitab tuh ada satu kitab tentang Nehemia. Nah peranan Nehemia itu sangat berperan penting pasca pembuangan bangsa Yahudi ke Babilonia. Jadi waktu itu memang bangsa Yahudi kalah dan mereka itu dibuang ke Babilonia. Dan dia membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh karena kekalahan itu. Wow, luar biasa banget gitu. Dan dia sebenarnya tuh hebat banget. Dia tinggal di Persia. Seharusnya dia nggak tahu itu. Kalau dia mau masa bodoh tentang kondisi Yerusalem, bisa aja. Tapi dia itu seorang yang loyal dan rela berkorban. Dia mau pulang tinggalkan Persia, dia mau pulang ke kotanya, dia mau pulang ke Yerusalem. Dia bahkan mau membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Luar biasa banget guys. Nehemia loyal dan rela berkorban. Dia loyal dan rela berkorban, meninggalkan kejayaan dan kemegahannya untuk membangun kembali bangsanya. Luar biasa banget kan guys? Dan setidaknya saya melihat di sini ada 3 ciri sifat atau hal yang membuat atau mendorong Nehemia untuk menjadi seorang yang loyal dan rela berkorban. Mau tahu itu apa 3 ciri atau sifat yang dimiliki Nehemia sehingga dia bisa loyal dan rela berkorban? Tulis di kolom komen sekarang juga. Mau Ci, mau Kak, yo. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama, Nehemia memiliki sifat atau ciri yang membuat dia loyal dan rela berkorban adalah dia tidak egois. Nah guys, di Nehemia 1 ayat 2-3 saya bacakan ya. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ketika Nehemia mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Tuhan Allah semesta langit. Wow, luar biasa banget guys. Dia tinggal di Persia tapi dia menanyakan keadaan bangsanya. Dia tanyain Yerusalem gimana, dan ketika dia mendengar hal tersebut, dia menangis, dia berpuasa siang dan malam beberapa hari. Dia berdoa pada Tuhan, minta belas Tuhan, kasihan Tuhan. Luar biasa banget kan guys. Dan dia tuh karena dia kerja sebagai juru minuman kan dan disenangi oleh raja, saking pusingnya, istilahnya saking sedihnya, sampai sedihnya itu kelihatan di hadapan raja. Lihat di Nehemia 2 ayat 1-2 ya, saya bacain. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, which is selama dia kerja itu ya, gak pernah sedih sedikit pun. Bertanyalah ia kepadaku, raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?
engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Wah, luar biasa banget guys. Dia pusing banget mikirin bangsanya, dia pusing mikirin kotanya, sampai sedihnya itu kelihatan sama rajanya. Dan raja tuh notice. Luar biasa banget gak sih? Sikap tidak egois inilah yang membuat Nehemia itu menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban. Dia seorang penjuru minuman yang dipercaya raja, dia gajinya pasti gede banget gitu. Tapi dia rela gitu, dia rela pulang ke kotanya. Dia rela pulang ke Yerusalem dan dia rela membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Wah, luar biasa banget. Nah, tahu nggak guys? Di Nehemia 2 ayat 5 ini dikatakan, kemudian setelah dia kelihatan sedih, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pengkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Dahsyat banget. Dia mau pulang guys, dia mau pulang ke kotanya, dia mau pulang ke Yerusalem, dia mau bangun temboknya itu. Demi siapa? Demi harga diri dia? Bukan. Demi kejayaan dia? Bukan. Dia melakukan ini demi orang lain, demi bangsanya. Nah, yuk kita sama-sama refleksikan diri ya. Pernah gak sih kalian berdoa sampai segitunya gitu untuk orang lain, untuk bangsa kita? Pernah gak sih kalian menangis berdoa buat orang lain? Berdoa untuk bangsa kalian, berdoa buat Indonesia seperti Nehemia berdoa. Pernah gak kalian berpuasa buat orang lain, buat bangsa ini? Nah, kita harus mulai belajar dari Nehemia, miliki sifat tidak egois, dan hal itu akan membuat kita menjadi seorang yang loyal dan rela berkorban. Sebenarnya untuk melakukan atau memulai ya, untuk menjadi seorang pribadi atau memiliki sifat tidak egois itu gampang sekali guys. Saya jadi teringat waktu pernah ada di antara kita, mungkin di youth, mungkin kalian juga pernah melakukannya. Spread Love Challenge yang waktu itu tuh kita beliin makanan buat tukang Gojek, terus kita simply cuma ngomong kayak, Pak, makanannya jangan dikirimkan ke kita, kasih aja buat Bapak. Wah, inget kan? Mungkin kalian pernah kan? Nah, coba siapa yang pernah tuh, boleh ngomong di kolom komen tuh, saya tuh pernah gitu kan. Nah, ini tuh salah satu cara atau latihan kita untuk menjadi seorang pribadi yang tidak egois. Mulai pikirkan sekarang ya, kita bisa tinggal di rumah yang bagus, kita bisa makan enak, kita masih bisa jajan, kita masih bisa beli bubble tea, tapi di luar sana banyak sekali orang yang gak bisa makan. Guys, mulai hari ini yuk kita hidup untuk tidak egois. Yuk kata-kata sama-sama di kolom komen, tidak egois. Nah, lanjut ya. Setelah kita lihat bahwa tidak egois itu membuat Nehemia menjadi pribadi yang loyal dan rela berkorban. Yang kedua, Nehemia memiliki sifat yang tulus yang membuat dia loyal dan rela berkorban. Di pasal 2 ini kelihatan banget gitu bahwa karena ketulusan Nehemia, dia itu menjadi seorang yang rela berkorban. Setidaknya ya ada 4 hal yang bisa saya lihat gitu. Nehemia karena tulus dia rela berkorban. Yang pertama, dia rela berkorban meninggalkan comfort zone-nya. Seperti yang kita tadi tahu ya, dia juru minuman, dia dapat gaji enak, dia dapat tempat tinggal enak, dia akrab sama raja. Tapi dia rela berkorban, tinggalin semua comfort zone-nya. Bayangin, tiba-tiba dia harus ke Yerusalem luntang-lantung gak tahu mau ngapain, tapi dia rela tinggalkan comfort zone-nya. Demi siapa? Demi orang lain. Luar biasa banget. Yang kedua, dia karena Nehemia tulus, dia rela berkorban untuk apa? Mengambil resiko. Kenapa dia berani mengambil resiko? Nih ya, di Nehemia 2 ayat 1b sampai yang ke bawah itu ketika dia nanya, tadi kan kita udah baca sama-sama ya, dia ditanyain sama raja, kenapa kamu sedih? Kemudian dia bilang, boleh gak saya balik lagi ke kota saya untuk membangun kota. Di ayat 6 dilanjutin ya. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali lagi? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Wow, luar biasa banget. Dia berani ngambil resiko.
ngomong di depan raja sebelah permaisurinya. Raja, permaisuri, saya mau izin cuti nih gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Dia tuh rela berkorban, mengambil resiko, meninggalkan pekerjaannya, mau cuti istilahnya. Bisa aja raja ngomong kayak gini, ya udah lu pergi aja, nggak usah balik lagi nanti. Dan dia meresikokan keberlangsungan hidupnya gitu. Bisa aja rajanya saat itu pecah, tapi Nehemia mau mengambil resiko itu. Kemudian dia juga melakukan itu dan mau mengambil resiko. Kita baca ayat selanjutnya ya. Nehemia 2 ayat 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Guys, dia berani mengambil resiko. Ada resiko bahwa dia tidak diperkenankan atau tidak diizinkan masuk untuk melewati daerah tersebut sama bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Tapi meskipun Nehemia tahu resiko itu, dia tetap mau ambil, dia rela berkorban, dia mau ambil. Karena kenapa? Dia tulus, dia pengen bangun kembali kotanya. Dia tulus, dia mau membangun kembali tembok Yerusalem. Luar biasa banget. Dan yang ketiga, selain dia tinggalkan comfort zone-nya, selain dia mau mengambil resiko, dia mau menderita. Kenapa saya sebut dia mau menderita? Lanjut lagi ya di ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Guys, dia mau menderita banget. Kenapa? Dia itu meminta raja ngasih surat kan untuk ke Asaf, itu pengawas taman raja, dan dia minta kayu supaya dia bisa dapetin kayu. Dan kayunya itu at least untuk bangun gerbang, tembok, sama rumah yang akan didiaminya. Kebayang gak sih kayunya berapa banyak? Dan dia itu minta ke pengawas taman raja ya, yang adalah di Persia atau di Puri Susan. Dan dia harus bawa kayu sebanyak itu sepanjang perjalanan ke Yerusalem, dan dia lakukan itu. Karena kenapa? Karena dia tulus mau membangun kotanya. Karena dia tulus mau membangun kembali Yerusalem. Wah, luar biasa banget. Dan yang terakhir ya, kita bisa melihat ketulusan hati Nehemia itu sehingga dia rela berkorban. Karena kenapa? Dia mau mengorbankan harga diri atau nyawanya sendiri. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena di ayat 10, mari kita lihat. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Dan di ayat 19 selanjutnya kalau kalian baca, ada tambahan yang gak suka itu orang Arab. Bayangin ya, itu 3 orang istilahnya. Mereka tuh bisa gabungin semua lah suku-sukunya gitu untuk joining the force, bersekongkol, dan merencanakan sesuatu hal yang jahat buat Nehemia. Mungkin aja nggak mungkin. Mungkin mereka mau menggagalkan Nehemia. Atau mungkin bahkan dia mau membunuh Nehemia. Karena kenapa? Mereka nggak suka ketika orang bangsa Israel ada yang mikirin kesejahteraan hidupnya. Tapi meskipun Nehemia tahu dia itu akan menghadapi hina, olok, bahkan mengorbankan nyawanya, dia tetap lakukan itu. Sampai-sampai guys, bukan hanya Nehemia aja yang tahu. Sampai-sampai di ayat 9 itu dibilang, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Guys, ngapain raja nyuruh panglima-panglima perang sama orang-orang berkuda untuk menyertai Nehemia kalau dia nggak tahu ada resiko bahwa nyawa Nehemia itu terancam? Tapi luar biasa banget. Meskipun dia tahu dia harus mengorbankan harga dirinya, meskipun dia tahu dia harus mengorbankan mungkin nyawanya, Nehemia tetap lanjut. Dia tulus sekali untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Luar biasa banget kan guys? Nah, dan kita tahu ketulusan Nehemia itu tercatat ya di Nehemia 5 ayat 14 bahwa selama 12 tahun, selama dia diangkat menjadi seorang bupati, dia tidak pernah menerima atau mengambil sepeser pun yang menjadi haknya bupati.
Kalau hak kan sesuatu yang memang kita bisa terima aja, tapi dia tuh nggak mau guys. Karena kenapa? Dia benar-benar tulus. Dia benar-benar tulus pengen bangun kembali kotanya, bukan demi dia, tapi demi orang lain. Luar biasa banget guys. Nah, saya teringat ketika terkait dengan ketulusan ini ya, saya teringat akan adanya sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah. Jadi ketika menikah, financial condition itu tidak terlalu bagus lah ya. Jadi mereka itu mulai membangun rumah tangga mereka, dan mereka tuh suka sekali yang namanya ikan. Tapi karena ikan itu mahal, tapi mereka pengen makan, jadi setiap kali tuh mereka beli ikan satu untuk berdua. Bukan romantis, tapi memang karena mereka nggak punya uang. Nah akhirnya selalu kalau misalnya tiap dibawa ikan, si sang istri tuh potekin jadi dua, kemudian kasih bagian badan hingga sirip itu ke suaminya. Sedangkan dia tuh makan sedikit bagian daging sampai ke kepalanya. Dia makan, mereka happy sekali setiap makan. Bertahun-tahun demikianlah mereka sering sekali makan ikan dibagi dua karena memang itu kesukaannya mereka gitu. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun kehidupan finansial mereka tuh semakin baik, dan akhirnya mereka tuh mampu membeli beberapa banyak ikan dan mereka bisa makan. Tapi pada hari itu si suaminya tuh bilang kayak gini, kita beli ikan satu aja ya katanya, soalnya pengen nostalgia katanya. Ya udah, akhirnya mereka beli satu dan terjadilah dibagi lagi menjadi dua. Tapi hal yang mencengangkan hari itu adalah sang istri melakukan pengakuan kepada suami. Say, hari ini aku gak mau deh makan bagian kepala. Aku pengennya yang badan sama sirip. Hah, kenapa bukannya kamu selalu kasih aku bagian badan sama sirip? Kan kamu paling suka kepala. Barulah istrinya ngomong, enggak say, selama ini tuh saya tuh bukan suka sama kepala ikan, tapi karena saya tulus mencintai kamu. Saya ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Saya rela lah ngasih daging sama siripnya buat kamu. Padahal ya seumur hidup saya tuh gak suka banget yang namanya kepala ikan. Wah, sama seperti Nehemia. Dia tulus membangun kembali tembok Yerusalem. Sehingga dia mau rela berkorban, meninggalkan segalanya. Dia tinggalkan comfort zone-nya. Dia mau mengambil resiko. Dia mau menderita. Dia bahkan mau mengorbankan harga diri atau bahkan nyawanya. Demi apa? Membangun kembali kota Yerusalem. Luar biasa banget. Guys, tulus hati memampukan kita menjadi pribadi yang loyal dan rela berkorban. Luar biasa banget. Dan sifat yang ketiga, hal yang ketiga, dan yang terakhir yang membuat Nehemia itu menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban adalah apa? Dia tekun. Dia tekun. Kalau saya bisa bilang ya, tekun itu sangat penting sebagai roda atau mesin penggerak dari sebuah tekad atau mimpi. Kalau bisa diilustrasikan, tekad atau mimpi itu seperti sebuah tujuan. Semangat itu seperti bensin kalau di mobil. Dan ketekunan itu seperti mesin. Nah, kalau seandainya kalian punya mobil dan kalian punya tujuan, kalian punya bensin, kalian punya semangat, tapi kalian gak punya mesin atau untuk yang mengantarkan si bensin itu kan diproses supaya bisa sampai tujuan, it's useless guys. Sama halnya, semangat tanpa ketekunan tidak akan pernah menghantar kita kepada tekad atau mimpi kita. Wah, tekad dan mimpinya Nehemia itu luar biasa. Sampai kita bisa langsung tahu ya tekadnya Nehemia itu apa. Karena dia tercatat di perikop yang pasal 2 yang ayat 11. Judulnya itu tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia guys mendapatkan tekad itu atau mimpi itu dari siapa? Dari Tuhan. Nehemia 2 ayat 12b berkata, aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Wah, luar biasa banget. Ketekunan Nehemia yang membuat dia rela berkorban untuk mewujudkan tekadnya. Dan itu hal yang paling penting untuk menjadikan kita seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban. Nah,
Hari ini saya akan menunjukkan atau men-sharingkan sebuah video. Video ini mungkin beberapa kalian pernah nonton, tapi mungkin beberapa kalian juga belum pernah nonton. Jadi yuk kita sama-sama kita nonton. Video ini berisikan tentang ketekunan seseorang. My brother is the best driver because he's fast. And one day he's going to be in Formula 1. I grew up in racing. My first car was remote controlled, and even though I was only 4, I already had a competitive streak. I mean, look at me. Have you ever seen a more intense kid? I started karting when I was 8. And to be honest, it started out as a hobby. Something for my dad and I to do together. Something we were both interested in. At one point, my dad had 4 jobs just to keep us karting. At night after work, he would be in the garage working on the car. I mean, he gave up everything for me. Got it right. But it was his support that made me feel like I could do anything. Imagine being in a Formula 1 car. Must be very powerful, that. I wouldn't be a 4-time world champion if it wasn't for my dad. He taught me that if you want something, you need to go after it and never give up. Guys, kalian udah lihat tadi videonya tentang siapa? Bener banget. Siapa? Tulis di kolom komen. Hamilton. Kalian pasti tahu siapa itu Hamilton. Meskipun saya agak mulai menyukai Formula 1, tapi dari dulu memang saya tahu Hamilton itu siapa. Dan cerita ini luar biasa banget, menunjukkan bagaimana ketekunan mereka berdua. Papanya Hamilton itu pengen Hamilton dari kecil itu bisa suatu hari nanti bisa masuk Formula 1. Sampai akhirnya tekad atau mimpi dari bapaknya ini tuh turun ke Hamilton. Yaitu suatu hari nanti saya pengen masuk ke Formula 1. Bahkan sampai ke dedenya. Dan luar biasa banget. Mereka itu benar-benar tekun untuk mewujudkan tekad atau mimpinya. Ayahnya Hamilton itu mengenalkan Hamilton pada mobil ketika dia umur 4 tahun. Terus kemudian dia itu dikenalkan ke go-kart itu umur 8 tahun. Dan karena ketekunan untuk mencapai tekad atau mimpinya, dia tekun untuk rela berkorban untuk apa? Papahnya harus bekerja 4 pekerjaan sekaligus. Wow, luar biasa banget. Hamilton rela berkorban apa? Untuk latihan setiap hari. Mungkin ya waktu umur 8 tahun gitu ya, gak ada waktu main. Nah, waktunya dipakai untuk latihan. Luar biasa banget mereka rela berkorban. Karena kenapa? Mereka punya sifat yang tekun. Mereka tekun mewujudkan mimpinya. Dan sampai akhirnya kan di akhirnya dia bilang kayak gini. If you want something, you need to go after it and never give up. Kalau kamu mau sesuatu, kejar itu dan gak pernah berhenti, jangan menyerah. Dan itulah yang membuat mereka berhasil mencapai mimpinya. Di video itu Hamilton dibilangkan 4 kali juara dunia. Sampai hari ini dia itu 6 kali juara dunia, guys. Karena kenapa? Mereka tekun mengejar mimpinya. Dan akhirnya mereka menjadi seorang yang rela berkorban. Mereka rela berkorban, papahnya rela berkorban kerja 4 pekerjaan dalam sehari. Hamiltonnya juga rela berkorban untuk terus latihan. Guys, tekun mewujudkan tekad atau mimpi kita menjadikan kita seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban. Haleluya. Nah, kita udah belajar nih tadi 3 sifat atau hal yang membuat Nehemia itu bisa menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban. Yang pertama, dia gak egois. Yang kedua, dia tulus. Dan yang ketiga, dia tekun. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Nehemia bisa kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Tembok Yerusalem itu panjangnya 4.000 meter. Tingginya itu 12 meter. Lebarnya itu 2,5 meter. Dan dia bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh itu selama berapa hari? 52 hari. Kurang dari 2 bulan. Luar biasa banget. Dia lakukan itu bukan demi dirinya sendiri. Dia melakukan demi orang lain.
Tapi guys, tahu nggak? Yang Nehemia lakukan itu amat sangat baik. And it's worth it. Tahu nggak kenapa it's worth it? Nehemia membangun kembali Yerusalem, tembok Yerusalem yang runtuh, and it's worth it. Why it's worth it? Yang pertama, it's worth it karena itu mengembalikan harga diri atau kedaulatan bangsanya. Kalian tahu zaman dulu tuh suatu bangsa dianggap berdaulat, dianggap berjaya tuh ketika dia punya tembok. Temboknya gede luar biasa. Tapi ketika dia dihancurkan, temboknya dihancurkan, bangsa itu udah dianggapnya itu mah gak oke lah gitu, gak berdaulat lagi. Tapi karena dia bangun kembali Yerusalem, maka harga diri atau kedaulatan bangsanya kembali. Nehemia membangun tembok Yerusalem, it's worth it. Kenapa it's worth it? Karena dia mampu memberikan tempat tinggal dan rasa aman untuk bangsanya. Kebayang gak sih guys, ketika temboknya runtuh, itu penjara bisa masuk kapan aja. Tapi ketika dia membangun kembali tembok Yerusalem, istri dari orang-orang, suami orang-orang, ternak dari orang-orangnya, bahkan anak dari orang-orangnya gak dengan mudah bisa dirampas sama orang-orang lain, gak mudah dijarah harta-hartanya sama orang lain. Dan dia sanggup memberikan tempat tinggal yang aman buat bangsanya, luar biasa banget. Dan yang ketiga, it's worth it buat Nehemia untuk loyal dan rela berkorban demi bangsanya. Kenapa? Karena itu membuktikan pernyataan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena pembangunan tembok Yerusalem itu bisa selesai dibangun kembali atau diselesaikan dalam 52 hari. Meskipun Nehemia harus menerima hinaan, meskipun banyak cerca olokan yang Nehemia terima, dan meskipun banyak yang mengganggu jalannya pembangunan. Kalau kita lihat di Nehemia 4 ayat 17 ya, dikatakan bahwa yang membangun tembok, orang-orang yang memikul, mengangkut, melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Wow, luar biasa banget guys. Mereka multitasking banget. Yang satu mahat istilahnya, yang satu pegang senjata, yang satu kasih semen, yang satu pegang senjata. Kenapa? Karena banyak yang mengganggu. Tapi it's worth it. Kita bisa melihat sampai sekarang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun Nehemia harus melewati segalanya itu, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa sehingga dia mampu menyelesaikan tembok Yerusalem yang runtuh. Guys, ada satu teladan lagi yang benar-benar memberikan teladan pada kita tentang hidup loyal atau menjadi pribadi yang loyal dan rela berkorban. Siapa itu namanya? Yesus Kristus sendiri. Tahu nggak guys, dia itu juga memiliki 3 sifat yang tadi saya sebutkan. Tuhan Yesus itu tidak egois, Tuhan Yesus itu tulus, Tuhan Yesus itu tekun, sehingga membuat dia menjadi pribadi yang loyal dan rela berkorban untuk menjalankan misi atau kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan kita guys. Menyelamatkan kita yang berdosa ini dari lubang maut, dari kematian kekal. Dia gak egois, dia tulus dan dia tekun melakukan kehendak Bapa, sehingga kita mampu mendapatkan hidup yang selamat, hidup yang kekal. Luar biasa banget. Apa dia diuntungkan? Enggak guys, sebenarnya kita yang diuntungkan. Bayangin kita harusnya mati, tapi kita punya kehidupan yang kekal, luar biasa banget. Dan tapi apa, meskipun Tuhan Yesus harus melewati segala pengorbanannya yang begitu luar biasa, tapi dia berkata apa? It's worth it. It's worth it. Luar biasa banget. Yuk, mari kita sama-sama hari ini teladani Nehemia. Teladani Yesus Kristus sendiri. Miliki 3 sifat tadi, yaitu tidak egois, miliki ketulusan hati, dan milikilah ketekunan. 3T tadi, maka kamu akan menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban. Ketika kita loyal dan rela berkorban, ingat bahwa semuanya itu it's worth it. At the end, it's gonna be worth it. Yuk kita mau belajar sebagai anak, mari kita mulai hidup untuk loyal dan rela berkorban demi keluarga kita.
Mulai menghargai papa kita, menghargai mama kita, adik-adik kakak kita, menghormati mereka meskipun mereka tuh tidak sempurna. Sebagai pelajar, kita mungkin seorang mahasiswa, yuk mulai kita praktekkan hidup loyal dan rela berkorban kita. Melalui apa? Jangan menjelek-jelekan kampus kalian, jangan menjelek-jelekan sekolah kalian. Sebaliknya ngapain? Kalian masuk perkumpulan, kalian berperan aktif dalam kampus sendiri atau ikut hima lah. Demi apa? Memajukan, memperbaiki universitas kalian, sekolah kalian. Sebagai karyawan, mungkin di sini ada yang bekerja. Hayu kita hidup loyal dan rela berkorban. Dengan ngapain? Hidup berintegritas, bekerja dengan integritas, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja demi kemajuan perusahaan. Jangan leha-leha dibayar, ya udah yang penting dibayar. Jangan guys. Sebagai kita, mungkin sebagai pengusaha, hayu kita mulai tunjukin loyal dan rela berkorban kita dengan memberikan pelayanan yang excellent. Meskipun mungkin pelayanan yang excellent itu membutuhkan waktu yang banyak atau bahkan biaya yang lebih besar. Sebagai pelayan Tuhan, ayo kita hidup loyal dan rela berkorban untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat sesama dan terutama bagi Tuhan. Dan ingat satu hal, pada akhirnya sikap loyalmu, sikap rela berkorbanmu, it's gonna be worth it. Mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalian belum merasakannya. Tapi guys, ingat, at the end, it's gonna be worth it. Sama-sama kita tuliskan di kolom komen kalian sekarang juga, it's gonna be worth it, worth it, worth it. Yuk, hari ini kita sama-sama ambil komitmen untuk bisa menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban dengan ditunjukkan dengan 3 sifat atau ciri tersebut, yaitu tidak egois, tulus, dan tekun. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kepada kami ya Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang loyal dan rela berkorban ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki 3 sifat yang bisa membakar loyalitas kami, bisa membuat kami lebih rela berkorban, yaitu tidak egois ya Tuhan. Ajar kami untuk tulus ya Tuhan, dan biarkan kami bisa belajar untuk tekun ya Bapa. Thank you Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, dan kiranya ya Tuhan firman ini jatuh di tanah hati yang subur ya Tuhan, sehingga firman ini bukan menjadi suatu firman belaka ya Tuhan, tapi bisa menjadi dinyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Dan kami mau berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan amin. Diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Jovita. Sekarang mari kita tutup ibadah ini di dalam doa, dan kita percaya bahwa loyal dan rela berkorban itu worth it, karena kita melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami bisa berkumpul dalam ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu tentang loyal dan rela berkorban. Berkati Jovita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada manfaat dari kami loyal dan rela berkorban karena kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Jovita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kami mau angkat tangan kami, tanda kami membutuhkan berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang Kau lakukan. Engkau akan terus naik bukan turun, Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa dan keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Wow, terima kasih Jovita buat firman yang sudah dibagikan. Saya percaya kita semua pastinya diberkati. Terima kasih untuk pelayanannya di masa kehamilannya saat ini, tapi tetap masih on fire melayani kita. Yuk teman-teman, kita mau kasih tepuk tangan buat Jovita di live chat sekarang. Dan saya juga mengajak teman-teman nih, mungkin yang tadi ketika mendengarkan firman
kita mendapat sesuatu atau rema, kita mau sama-sama membagikan ke teman-teman kita, ke orang-orang sekeliling kita, biar mereka juga merasa diberkati sama seperti kita. Blessed to be a blessing. Amin. Selanjutnya, saya juga mau mengajak teman-teman untuk mengikuti beberapa kegiatan mingguan dari Battle Youth. Yang pertama ada Become setiap hari Selasa dan Rabu jam 7 malam. Teman-teman yang mungkin belum tahu info tentang Become, teman-teman bisa tulis di live chat sekarang juga, nanti akan ada usher yang akan memfollow up kalian. Atau setelah ibadah ini, teman-teman bisa kontak kita melalui media sosial dan kalian bisa tanya info-info tentang kegiatan Battle Youth. Yang kedua, diadakan doa malam atau Lighthouse setiap hari Sabtu jam 8 malam. Teman-teman yang punya pergumulan doa atau teman-teman mau ngobrol, mau cerita sama kita, bisa banget langsung join di Lighthouse karena ini terbuka untuk umum. Jadi kita bisa sama-sama saling berdoa, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga, saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti sosial media dari Battle Youth. Mungkin ada yang belum follow Instagram, subscribe YouTube, atau add line and WhatsApp. Teman-teman bisa langsung setelah ibadah ini add sosial media kita. Dan di WhatsApp juga teman-teman bisa mendapatkan renungan harian setiap hari. Jadi jangan ketinggalan untuk add WhatsApp Battle Youth. Terakhir, jangan lupa untuk mengikuti kembali ibadah online Battle Youth minggu depan di jam yang sama. Happy Sunday and God bless you.